Rawal Imam Ahmad Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha thumma takunu mulkan 'adhan fayakunu ma sya'allahu ay yakuna thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha thumma takunu mulkan jabariyan fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah thumma sakata. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian terdapat masa kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu dia mengangkat masa itu ketika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu dia mengangkat masa itu saat dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan yang zalim yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu dia mengangkat masa itu ketika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan diktator yang menyengsarakan yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu dia mengangkat masa itu saat dia berkehendak untuk mengangkatnya. Selanjutnya akan muncul kembali masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Setelah itu beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya seorang muslim wajib untuk senantiasa mengimani janji Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khilafah yang mengikuti metode kenabian akan kembali tegak sebagaimana dulu. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Inilah yang harus dipahami secara gamblang dan jelas oleh setiap benak umat Islam. Namun kenyataan yang ada berkata sebaliknya. Umat Islam sangat jauh dari gambaran khilafah yang mengikuti kenabian ini. Berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini sangat jauh dari sistem pemerintahan Islam, baik dari segi bentuk maupun isinya. Dari segi isinya, hal itu sangat jelas bagi kaum muslim, yakni bahwa semua sistem pemerintahan kontemporer saat ini tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Sistem-sistem yang ada saat ini bertentangan dengan sistem Islam. Kenyataan ini dapat diindra dan diraba oleh kaum muslim. Mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Banyak pula umat Islam yang menduga dan kebingungan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam dilihat dari segi dan strukturnya tidak berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan kontemporer. Karena itu, mereka tidak melihat adanya keberatan jika di dalam sistem Islam itu terdapat kabinet, para menteri, dan semisalnya, dengan realita dan wewenang sebagaimana yang ada dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini. Maka tak dapat ditunda lagi bahwa umat Islam sangat membutuhkan gambaran rinci tentang struktur pemerintahan dalam daulah khilafah, sehingga tidak ada lagi kerancuan, kebingungan, dan ketidakjelasan pada diri umat Islam. Dengan begitu, bentuk struktur daulah khilafah itu dapat dipahami di dalam benak kaum muslim sebelum dengan izin Allah terwujud secara nyata di depan mata.
Sungguh, kelak umat Islam akan kembali menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, sebagaimana janjinya. Dan sungguh pula daulah khilafah akan kembali menjadi negara adidaya di dunia yang akan menyebarkan kebaikan di segala penjurunya dan menebarkan keadilan di segala sisinya. Pada hari itu, dengan izin Allah, kaum mukmin akan bergembira karena pertolongannya, dan dengan semua itu Allah akan mengobati dada-dada kaum mukmin. Sungguh kelak kekuasaan Islam akan membentang dari ujung timur hingga baratnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha zawalil ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan belahan bumi untukku, maka aku pun melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dibentangkan untukku dari belahan bumi itu. Hadis riwayat Muslim.